Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik tanpa halangan apapun. Oke, dalam video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah program PLC yang berfungsi untuk pengepakan apel. Di sini terdapat dua buah conveyor, yaitu conveyor 1 yaitu untuk apel dan conveyor 2 untuk kardus atau pengepaknya. Cara kerja dari sistem ini adalah kondisi awalnya kardus ini kosong, lalu akan terisi 5 buah apel dari conveyor apel. Pertama-tama conveyor apel akan berjalan. Setelah apel yang lewat sensor ini sebanyak 5 buah, maka otomatis conveyor ini akan berhenti. Lalu conveyor kardus berjalan untuk memindah kardus yang kosong. Oke, langsung saja kita buat programnya menggunakan Zeliosoft. Oke, kita analisis dulu apa saja yang akan digunakan nantinya. Yang pertama yaitu start. Ini selalu digunakan. Selanjutnya tadi kalau kita lihat di soalnya ada dua buah output, yaitu conveyor apel dan conveyor kardus. Berarti di sini kita ketik saja ada output, yang pertama apel, yang kedua kardus. Lalu kita membutuhkan sensor yang dipasangkan dengan counter yang akan menghitung sebanyak 5 buah apel. Sensor di sini kita gunakan fungsi timer sebagai sensor. Lalu kita membutuhkan counter. Kita lihat lagi soalnya. Pertama-tama adalah kardus kosong, conveyor apel berjalan. Jadi kardus kosong ini sudah kondisi awal, berarti kita langsung menjalankan conveyor apel. Kita ambil tombol start untuk menjalankan conveyor apel. Kita taruh output conveyor di sini. Nah, selanjutnya apel ini akan melewati sebuah sensor yang di sini kita gunakan timer. Langsung saja kita ambil timer T. Kita sambung ke sini supaya ketika conveyor apel berjalan, sensor juga akan berjalan. Selanjutnya apel akan memicu sensor, yang selanjutnya nanti sensor akan diteruskan ke counter yang menghitung sebanyak 5 buah apel. Maka kita bagi 1, kita pasang saklar V1 di sini. Apel akan memicu sensor bekerja. Kita ambil T. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah pada sensornya ini kita perlu mengubah settingannya dengan cara klik 2 kali. Lalu kita pilih function D.
symmetrical flashing. Kita atur nilainya sebesar 2 second atau 2 detik, lalu klik OK. Akhirnya sensor akan memicu counter untuk bekerja. Kita taruh output counter di sini. Ini sudah kita perlu setting dulu dengan cara klik 2 kali. Karena apelnya 5 buah, maka kita tambah 1 di sini, berarti 6. Setelah itu klik OK. Lalu kalau counter ini sudah menghitung sebanyak 5 buah apel, maka dia akan memicu conveyor kardus untuk berjalan dan akan menghentikan conveyor apel. Kita lihat dulu soalnya. Kalau counter ini sudah menghitung sebanyak 5 kali, maka otomatis kardus di sini sudah penuh. Maka perlu diganti kardus yang kosong dan conveyor ini perlu dihentikan supaya menunggu kardus ini tepat di posisi apel yang conveyor apel. Jadi C1 akan memicu conveyor kardus untuk bergerak dan akan menghentikan conveyor apel untuk berhenti. Maka di sini kita ambil saja saklar C1. Lalu di-outputkan ke conveyor kardus. Seperti ini. Nah, masih ada satu poin lagi yang harus diperhatikan, yaitu ketika kardus ini berjalan, maka apel akan berhenti. Maka kita perlu pasang saklar normally close di sini, supaya ketika kardus aktif, dia akan putus, otomatis apel akan berhenti. Oke, coba kita run dulu programnya. Klik start. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah 5 kali, maka kardus akan berjalan dan apel akan mati. Oke, sudah sesuai ketentuan di sini tadi ya. Ketika sudah 5 kali, maka kardus akan berjalan, bergeser ke sini, dan otomatis apel mati. Nah, kalau sudah demikian, berarti program sudah selesai 1 siklus. Langkah selanjutnya adalah bagaimana ketika kardus ini sudah bergeser, lalu akan otomatis conveyor ini akan berjalan kembali untuk mengisi kardus selanjutnya. Oke, langkahnya sangat simpel ya, cuma kita membutuhkan 2 buah timer dan 1 buah reset counternya ini. Kita perlu tambahkan T2 di sini. T2 ini berfungsi untuk jeda, supaya maksudnya jeda kardus berjalan, supaya ketika kardus berjalan apelnya nggak langsung jalan. Ini kita atur saja misalkan 5 detik. Untuk settingan ininya kita biarkan saja tetap di function A, lalu kita klik OK. Lalu
T2 ini akan memicu reset counter, atau T2 akan mereset counter ini supaya 0 kembali. Tadi kan sudah menghitung sampai 5. Nah, untuk mengulang 0 lagi, maka kita perlukan sebuah perintah yang bernama reset counter yang dapat kita ambil di sini, di counternya tadi. Kita pilih yang R, taruh di sini. Lalu kita taruh saklar T2 di sini. Karena T2 inilah yang akan memicu reset counter untuk bekerja, sehingga counter di sini akan terreset ke 0 kembali. Nah, kalau sudah terreset, maka kita tambahkan satu timer lagi. Timer ketiga ini berfungsi untuk apa? Untuk mengaktifkan kembali conveyor apel di sini. Maka kita double klik. Di sini misalkan sama 3 detik. Klik OK. Lalu kita pasang saklar normally close di conveyor apel. Oke. Kalau sudah seperti ini, mari kita coba run. Klik run, klik start. Dia akan apelnya berjalan 2, 3, 4, 5. Apel akan mati, kardus bergeser. Selanjutnya akan reset ke atas kembali. Menghitung sampai 5 kembali, kardusnya bergeser kembali, lalu reset lagi ke atas, dan begitu seterusnya sampai tombol startnya diputus. Oke, begitu teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini saja. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan klik tombol like, tombol subscribe, dan jangan segan untuk membagikan video ini ke teman-teman Anda supaya ilmunya semakin berkembang dan bertambah. Oke, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.